Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Pancawala. Dan untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Senandung Kematian Wanti, Dendam Arwah yang diperkosa dan dibunuh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu di Pasar Lokajaya, tampak hiruk-pikuk orang-orang berbelanja. Pasar Lokajaya termasuk pasar yang cukup ramai pengunjung. Ya, karena pasar ini bisa dibilang pasar yang cukup besar. Banyak kebutuhan pokok rumah tangga komplit di pasar ini, seperti sembako, peralatan elektronik, dan lain-lain. Jalan raya Pasar Lokajaya juga termasuk jalur alternatif, karena termasuk jalur persimpangan ke arah timur. Jalan ini menghubungkan jurusan ke arah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ke arah barat akan menghubungkan jurusan ke arah Jakarta, sedangkan ke arah selatan akan menghubungkan jurusan ke arah Bandung. Ditambah jalan ini menjadi jalur transit para karyawan dan buruh pulang pergi bekerja di kawasan industri. Menurut kabar, katanya orang-orang yang bekerja di kawasan industri itu bergaji besar, yang mampu menjamin kesejahteraan karyawan sesuai standar internasional. Di perempatan jalan juga tempat pengeteman angkutan umum. Pengeteman adalah tempat angkutan umum mencari penumpang dan setelah penuh penumpang akan diangkut ke tempat tujuannya. Biasanya mereka akan meminta bantuan para calo untuk mencari penumpang. Kawasan area Pasar Lokajaya menjadi tujuan sebagian orang untuk mengais rezeki. Begitu juga dengan Bu Narsi. Sore itu sekitar jam 4:30 sore itu Bu Narsi menjemput Asa mengais rezeki dengan berjualan nasi uduk di perempatan jalan Pasar Lokajaya. Bu Narsi mempunyai seorang anak gadis remaja bernama Wanti, anak semata wayangnya. Dengan berjualan nasi uduk, Bu Narsi bisa menutupi kebutuhan dia dan anaknya. Walau hidup dalam kemiskinan serba kekurangan, Bu Narsi tetap bersyukur menjalani hidup walau banyak masalah kehidupan. Wanti seorang gadis remaja yang terpaksa putus sekolah. Wanti tidak melanjutkan sekolahnya ke SMA karena Bu Narsi tidak mampu membayar iuran SPP dan bulanan. Jangankan buat biaya Wanti sekolah, buat makan sehari-hari saja masih kurang, itu juga sering ngutang ke warung. Padahal Wanti tidak dikasih uang bekal jajan pun, ia tetap semangat berangkat ke sekolah. Namun 2 bulan yang lalu, Wanti terpaksa memutuskan berhenti sekolah demi membantu ibunya berjualan. Sore itu Ibu Narsi seperti biasa berdagang ditemani anaknya Wanti. "Bu, sudah 1 jam lebih dagangan kita belum ada yang beli ya?" ucap Wanti dengan raut wajah sedih. "Sabar Neng, namanya juga jualan, ada rame, ada sepi," jawab Bu Narsi. "Tapi Bu, akhir-akhir ini kita berjualan cukup sepi." "Tetaplah bersyukur Neng, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengeluh." Namun tiba-tiba, "Cek, nasi uduknya 1 porsi," ucap seorang pembeli. "Dibungkus apa dimakan sini?" tanya Bu Narsi. "Makan di sini saja." Bu Narsi pun melayani sang pembeli pertama itu. "Lauknya pakai apa Kang?" "Pakai telur dadar 1 Bu." Nampak raut wajah Wanti seperti kecewa melihat sang pembeli pertama itu. Ia sudah menduga apa yang akan terjadi. "Paling ujung-ujungnya ngutang," ujar Wanti dalam hati. Singkat cerita, orang itu pun selesai makan nasi uduk. "Jadi berapa Cek?" tanya pembeli. "Jadi 8.000 Kang, nasi uduk sama telur dadarnya." "Ngutang dulu ya Cek, nanti pulang narik gue bayar." Nampak Wanti kesal dengan si pembeli itu. Ia pun menegur si pembeli. "Kang, bayar dulu lah, ibu saya kan masih penglaris, pamali Kang," ucap Wanti menegur. "Gua kan udah bilang, nanti gua bayar kalau gua dapat tarikan," ucap sopir itu. "Ah, tadi habis narik juga," ujar Wanti lagi.
Ya, memang supir itu berbohong. Sebenarnya memang tadi ia dapat tarikan. Bukannya sadar malah marah-marah. Brak! Terdengar suara meja dagangan yang digebrak. Lu gak percaya sama gua? Gertak si sopir itu. Nampak Bu Narsi dan Wanti ketakutan. Iya bang, maafin anak saya, ujar Bu Narsi. Si sopir itu pun pergi tanpa rasa bersalah. Selang beberapa saat kemudian nampak gerombolan para karyawan dan buruh berbondong-bondong di jalan raya karena jam kerja mereka sudah selesai. Para karyawan pun pulang ke rumahnya masing-masing dan sebagian ada yang mampir dulu ke kedai nasi uduk Bu Narsi. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya para pembeli pun ramai. Bu, nasi uduk 2 porsi dibungkus. Bu, nasi uduknya 1 porsi makan di sini. Bu, nasi uduknya 1 porsi dibungkus pakai telur dadar 1. Terdengar riuh para pembeli mengerumuni kedai nasi uduk Bu Narsi. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ramai juga dagangan ibuku. Singkat cerita, usai dagangan Bu Narsi laris, lalu ia pun menghitung uang hasil jualannya. Sedangkan Wanti sibuk mencuci piring dan gelas yang kotor. Nampak 2 orang pria berbadan tegap yang di lengannya terdapat tato, telinganya yang ditindik. Kedua preman itu lalu menghampiri kedai nasi uduk Bu Narsi. Woi, mana jatah keamanannya? Ujar salah satu preman itu sambil menggertak meja dagangan Bu Narsi. Maaf bang, belum ada, ujar Bu Narsi dengan ekspresi ketakutan. Goblok lu, mau aman kagak? Udah cepet mana, sebelum gua obrak-abrik ini tempat. Bu Narsi pun memberikan uang Rp5.000 pada 2 orang preman itu. Namun salah satu preman itu menolak. Lu ngeledek gua ngasih uang segitu, ucap si preman. Si preman itu pun menghampiri Bu Narsi lalu merampas uang Rp20.000. Bang, jangan ambil uang saya, ucap Bu Narsi memelas. Akhirnya kedua preman itu pergi tanpa rasa bersalah. Tanpa disadari oleh mereka, nampak seorang perempuan merekam kejadian itu dengan handphone Androidnya di dalam mobil yang sedang terparkir di bahu jalan. Hasil rekamannya itu ia upload di grup aplikasi WA, grup mahasiswa tempat dia kuliah. Di mana itu, Jen? Tanya seorang teman Jenny. Di perempatan jalan Pasar Lokajaya, jawab Jenny. Moga pelakunya cepat ketangkep. Terdengar bunyi suara panggilan di HP milik Jenny. Tidak berselang lama ia pun mengangkat teleponnya. Sayang, kamu lagi di mana? Ucap seorang pria. Tampak Jenny merasa tidak senang dengan ucapan itu. Kepo lu, ujar Jenny membalas. Sayang, kamu masih marah sama aku? Ah, gue males ngomong sama lu. Ia pun menutup panggilan telepon. Akhir-akhir ini Jenny memang sering bertengkar dengan pacarnya karena ia tahu cowoknya pria hidung belang. Apa lebih baik gue kirim aja ya ke aplikasi Facebook, ujar Jenny dalam hati. Dikirimlah video itu lagi ke media sosial Facebooknya. Selang beberapa menit, banyak netizen maupun warganet yang menghujat dan mengancam tindakan itu. Melalui kolom komentar beranda miliknya, tidak sedikit warganet juga yang mengetek instansi kepolisian agar pelaku pemerasan dan pemalakan ditangkap. Ia pun turun dan menghampiri kedai nasi uduk Bu Narsi. Malam semakin larut, hembusan angin malam semakin dingin. Tampak hewan pengerat terlihat berseliweran yang keluar dari selokan di ruas jalan raya Lokajaya. Tikus-tikus itu berlarian ke sana kemari, bak taman bermain bagi mereka. Di malam yang pekat ini terlihat para gerombolan tikus itu menghampiri gundukan sampah, hendak mencari makan. Kepulan asap dari tumpukan sampah yang dibakar menghempas ke udara, membuat baunya yang tidak enak jika dihirup. Begitu juga kendaraan yang melintas di jalan kini semakin lengang. Melintaslah di sebuah gang yang menghubungkan ke satu kampung. Kampung itu dinamakan Kampung Sukmajaya. Terlihat seorang pria setengah tua, kisaran usianya sekitar 40 tahunan. Ia berhenti di sebuah lorong gang Kampung Sukmajaya. Nafasnya ngos-ngosan, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar, keringat mengucur deras. Sepertinya ia dikejar-kejar oleh sesuatu. Kemana lagi gua harus lari? Sosok itu terus mengejar, meski gua udah mendapat jimat dari dukun, ucap pria itu berbicara sendiri. Sesaat kemudian terlihat muncul gumpalan asap hitam. Lambat laun asap hitam itu perlahan membentuk sebuah wujud. Wujud itu begitu sangat menyeramkan. Tubuhnya hangus gosong seperti terbakar sekujur tubuhnya. Kulit mengelupas, nampak terlihat seperti daging yang dipanggang di perapian. Warna kulit daging di tubuhnya berwarna merah darah menyala.
Sesaat kemudian darah mengucur keluar dari hidung dan telinganya. Pria tua itu pun beringsut mundur, matanya terbelalak memperhatikan sosok itu. Ampun Pian, ampuni gua Pian. Lebih baik bunuh gua saja daripada gua bertahun-tahun dihantui terus. Terlintas bayangan masa lalu itu di otaknya. Flashback ke 26 tahun yang lalu. Bakar, bakar, bakar. Terdengar teriakan massa yang sudah disulut emosi. Terlihat pria setengah tua itu yang waktu itu masih muda menghampiri Pian yang sudah babak belur. Dalam posisi bersimpu diajar warga, ia mengucurkan minyak bensin dan menyalakan korek api. Api besar pun menyala membakar sosok tubuh Pian. Asap tebal membumbung tinggi naik ke udara. Teriakan yang begitu lirih dan nyaring terdengar. Teriakan dari seseorang yang difitnah dan dituding maling motor. Pria setengah tua itu pun tersadar dari lamunannya. Rasa bersalah dan takut bercampur. Rasa itulah yang menghantuinya selama bertahun-tahun lamanya. Selangkah demi selangkah ia pun berbalik arah dan berlari. Tanpa disadari ia berlari ke tengah jalan. Tanpa disadari terlihat sebuah mobil bis dengan kecepatan tinggi. Brak! Terdengar bunyi suara yang nyaring menghantam tubuh sosok pria setengah tua itu. Mobil bus itu pun tetap melaju kencang. Tanpa merasakan apa yang ditabraknya, menggilas tubuh sosok pria setengah tua itu kini terkapar di aspal jalan raya. Terdengar bunyi roda dan ban mobil bis menggilas kepala pria itu. Terlihat otak kepala yang terburai keluar berhamburan di aspal. Sore itu di sebuah tempat pasar Lokajaya, tampak hiruk-pikuk orang berlalu lalang berbelanja kebutuhan. Tidak terkecuali dua orang preman yang sedang duduk berdua di toko jamu. Di toko jamu ini kadang menjual minuman keras cap orang tua. Mereka berdua sedang asik bercengkrama sambil menikmati minuman keras. 2 botol sudah mereka habiskan, kini tinggal botol yang ketiga yang tersisa. Is, lu dengar gak? Tadi pagi Bang Kohar ditemukan tewas di tengah jalan. Tanya Bois pada Jarot. Oh iya gue denger, kepalanya hancur terlindas ban mobil. Jawab Jarot membuka obrolan. Ngeri gua kalau lihat langsung. Kata adik gua, isi kepalanya terburai keluar berhamburan di jalan aspal. Usut punya usut, menurut kabar burung, katanya Mang Kohar sering digangguin hantunya Bang Pian. Pian mana? Tanya Bois. Itu yang dulu tragedi 26 tahun yang lalu, yang maling motor dibakar massa di pasar ini, ujar Jarot. Oh, yang kejadian waktu tempo dulu. Katanya sih menurut bapak gua, Mang Kohar itu yang memprovokasi warga agar si maling dibakar. Tanpa disadari ada orang dari dalam mobil yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Orang yang di dalam mobil itu berjumlah 4 orang berjaket hitam. Target sudah di depan mata kita, ucap anggota Bareskrim. Sesaat kemudian semua anggota Bareskrim dengan cepat dan refleks turun dari mobil. Dengan gerakan cepat pula, tiba-tiba mereka sudah berada di depan mata kepala Bois dan Jarot. Angkat tangan kalian, gertak salah seorang anggota Bareskrim. Diborgolnya tangan kedua preman itu. Apa salah saya, Pak? Salah satu anggota Bareskrim mengambil HP di saku jaketnya dan memperlihatkan sebuah video yang sedang viral di media sosial. Ini, kamu perhatikan video ini, ujar salah satu anggota Bareskrim. Dilihatnya video itu oleh Jarot dan Bois. Kedua preman itu tidak bisa mengelak lagi. Dibawanya kedua preman itu dan dinaikkan ke dalam mobil, hendak dibawa ke kantor polisi. Beredarlah di video saluran televisi kabar berita penangkapan 2 orang preman yang meresahkan masyarakat. Masyarakat warganet dan netizen beramai-ramai mengucapkan terima kasih pada instansi kepolisian atas kesigapannya menindak laporan video yang viral itu, terutama bagi para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan raya pasar Lokajaya. Siang itu di hari yang berbeda, matahari begitu amat terik menyinari alam. Panasnya matahari yang membuat kulit kering dan menghitam, membuat sebagian orang enggan untuk keluar rumah. Di sudut sebuah kampung terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah kecil dan sederhana yang terselip di antara rumah-rumah dengan bangunan yang megah. Di mana rumah itu adalah rumah tempat tinggal Narsi dan anak gadisnya Wanti. Rumah berukuran kecil dan sederhana, namun Bu Narsi merasa bersyukur. Bu, apa sore nanti kita akan jualan? Tanya Wanti pada ibunya. Tidak nak,
Ibu lagi gak enak badan. Di sela-sela obrolan antara ibu dan anak, tak tak, terdengar suara pintu diketuk. Siapa ya? Tanya Bu Narsi. Biar Wanti yang bukakan pintu, Bu. Cepat buka, gertak seseorang dari luar pintu. Bergegas Wanti membuka pintu. Nampak 3 orang pria yang cukup berumur. 2 diantaranya berpenampilan garang. 1 orangnya lagi seperti penampilan orang gedean atau orang berduit. Mereka menerobos masuk tanpa etika dan sopan santun. Hei Narsi, kapan lo mau bayar hutang-hutang lu? Nanti Tuhan, saya belum punya uang karena jualannya lagi sepi, ujar Bu Narsi dengan ketakutan. Brak, terdengar suara meja yang digebrak. Nanti, kapan ah? Sudah 3 bulan nunggak, belum lagi bunganya. Tolong Tuhan, beri saya kesempatan, ucap Bu Narsi memelas. Bos Wardi pun menyuruh kedua anak buahnya mengambil barang-barang berharga yang berada di rumah Bu Narsi. Ambil semua barang-barang berharga di rumah ini. Diambillah barang-barang yang berharga yang masih laku dijual. Barang bekas peninggalan almarhum suaminya yang dulu bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di kawasan industri yang terkenal dengan UMR yang tinggi. Suaminya Bu Narsi meninggal dunia akibat kecelakaan hendak pulang bekerja. Sewaktu suaminya Bu Narsi masih hidup, kehidupan keluarganya cukup mapan. Jangan Tuan, jangan ambil barang di rumah saya, ucap Bu Narsi memelas. Kedua anak buah Bos Wardi pun mengambil barang-barang, kemudian dinaikkannya ke mobil pick up, seperti kulkas, mesin cuci, dan televisi. Para tetangga sebenarnya tahu apa yang terjadi di rumah Bu Narsi, namun mereka hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tahu mereka sendiri pun sebagian ada yang punya sangkut paut utang piutang sama Bos Wardi. Ya, itulah Bos Wardi, rentenir yang cukup kejam, terkenal di desa Wanaraja. Para warga takut karena Bos Wardi punya rekrutan banyak preman yang diberi jatah tiap bulannya. Dan konon katanya Bos Wardi punya backingan aparat, sehingga siapa saja pun tidak berani menentangnya. Ibu dan anak itu berpelukan menangis atas apa kejadian yang menimpa dirinya. Setelah para gerombolan Bos Wardi pulang, ibu-ibu para tetangga menjenguk Bu Narsi. Bu, yang sabar ya, kata terucap dari beberapa ibu-ibu yang berempati pada Bu Narsi. Orang seperti Bos Wardi matinya pasti kena azab sama Allah, ujar seorang tetangga. Beberapa ibu-ibu juga ada yang menghujat perilaku Bos Wardi dengan kata-kata umpatan dan makian, namun mereka berani bilang cuma di belakang, alias berani bilang di saat orangnya nggak ada. Itulah potret kehidupan. Setiap manusia hanya saling berprasangka, hidup di kota enak, hidup di kota gampang sukses. Begitu juga sebaliknya, orang-orang kota menganggap lebih enak tinggal di desa, damai, tenang, dan adem ayem. Udara yang masih segar, hanya saling duga-menduga. Namun realitanya hanya orang-orang yang tinggal di kota dan di desa yang mengalami. Sebenarnya namanya riba itu dilarang agama, tapi kenapa sebagian orang masih menjalankan riba dan masih saja ada orang yang memerlukan uang riba? Itu sih tergantung orangnya juga. Tidak bisa dipungkiri hidup di zaman sekarang. Setelah kejadian di hari Sabtu tadi yang dialami Bu Narsi, untuk sementara Bu Narsi libur tidak jualan, dikarenakan Bu Narsi sedang tidak enak badan. Ya, mungkin itu karena faktor kelelahan dan kurang tidur. Bayangkan setiap hari, ia dan Wanti harus bangun pagi buta untuk pergi ke pasar dan berbelanja kebutuhan bahan-bahan dagangannya, serta mengolah nasi uduk. Di saat waktu senggangnya, Wanti sering bermain ke rumah Siti, sahabat karibnya sejak dulu, dari zaman sekolah SD sampai SMA kini. Namun Siti masih melakukan sekolahnya di SMA, dikarenakan orang tua Siti masih ada. Berbeda dengan Wanti, seorang anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dalam benak Wanti ingin mempunyai handphone seperti Siti, namun apa daya, jangankan buat beli HP, buat jajan dan makan saja masih kurang. Untuk itu ia suka meminjam HP milik Siti untuk sekedar buka FB dan nonton YouTube. Ya memang kebetulan di rumah Siti memasang wifi. Bergegaslah Wanti main ke rumah Siti. Singkat cerita, Wanti pun tiba di rumah Siti, yang memang kebetulan Siti sedang duduk di teras rumahnya. Wanti, sini duduk, ujar Siti memanggil Wanti. Kamu kemana aja, jarang kelihatan? Aku sibuk Sit, bantuin ibu jualan nasi uduk di perempatan jalan Pasar Lokajaya, jawab Wanti menjelaskan.
Oh begitu, baguslah kalau gitu. Iya Sid, soalnya kasihan ibu gak ada yang bantuin. Aku tahu loh kejadian yang menimpamu sewaktu ibu dan kamu waktu itu dipalak dan diperas sama preman. Kamu tahu dari mana Sid? Ya tahulah, kan videonya viral di media sosial. Tapi pelakunya sudah ditangkap sama kepolisian. Syukur deh kalau gitu. Sid, aku boleh pinjam HP kamu gak? Boleh, jawab Siti. Diambilnya HP Android miliknya, lalu diberikannya pada Wanti. Wanti membuka aplikasi Facebook menggunakan HP Siti. Terlihat di pojok atas gambar messenger banyak, pesan masuk melalui inbox. Namun Wanti tidak menghiraukan pesan inbox yang masuk. Dicarinya video kejadian ia dan ibunya yang dipalak saat jualan nasi uduk. Dilihatnya video yang berdurasi 3 menit itu. Dengan teliti lama ia perhatikan dengan detail. Sontak Wanti kaget. Itu apa ya? Ucap Wanti. Mana? Siti melihat HP-nya yang dipegang oleh Wanti. Itu tuh, coba kamu lihat dengan teliti. Sini, aku screenshot. Diberikannya kembali HP yang dipegang Wanti ke Siti. Siti memisiskan mata dan melihat reka ulang video yang berdurasi 3 menit itu. Video di screenshot, lalu diperbesar ukuran gambarnya. Astagfirullahaladzim. Siti kaget saat melihat penampakan sesosok makhluk yang berdiri di dekat pohon mahoni. Memang kedai nasi uduk tempat jualan Bu Narsi terdapat banyak pohon mahoni, mungkin jaraknya sekitar 5 meteran. Terlihat sesosok makhluk bertubuh gosong, namun terlihat samar-samar, berdiri tepat di depan pohon mahoni. Mungkin yang merekam video saat itu tidak menyadari kehadiran makhluk itu, karena ia fokus merekam 2 preman yang memalak Bu Narsi. Sebenarnya video itu ramai juga di YouTube, namun tidak seviral kejadian pemalakannya. Wanti dan Siti bergidik ngeri melihat penampakan itu. Di sela-sela lagi asik mengobrol, tiba-tiba muncul Dennis menghampiri. Lagi pada ngapain nih? Kepo lu pengen tahu aja, jawab Siti sambil bercanda. Wanti, makin cantik aja deh, ujar Dennis sambil merayu. Namun Wanti tidak mengindahkan pertanyaan Dennis. Lah, sok ngegombal lagi, biasa aja kali, sela Siti sambil tertawa. Wanti, kamu kemana aja baru kelihatan? Kali ini Wanti menjawab pertanyaan Dennis. Sibuk Den, bantuin ibu jualan nasi uduk. Malam ini ada acara dangdutan loh, nonton yuk, ajak Dennis pada mereka berdua. Di mana Den? Itu di lapangan sepak bola. Katanya sih ada artis dangdut ibu kota yang lagi ngehit sering tampil di TV. Emang siapa artis-artisnya? Kini Wanti yang bertanya penasaran. Maaf, nama artis tidak bisa disebutkan karena menyangkut privasi. Wah, kayaknya bakal rame nih. Wanti, nonton yuk ntar malam. Gimana ya? Ntar aku izin dulu sama ibuku. Oke, nanti aku mampir ya ke rumah kamu sama Dennis. Ikut enggaknya kamu, aku tetap OTW nonton sama Dennis. Konon katanya jika orang yang dekat dengan kita, sanak saudara atau bagian dari keluarga seseorang yang meninggal, akan ada tanda atau firasat yang dialami. Begitu juga dengan Bu Narsi. Beliau merasakan tanda firasat saat Wanti sedang bertandang ke rumah Siti. Ia ingin memasak masakan buat makan malam nanti. Tiba-tiba foto Wanti berbingkai yang dipajang di dinding terjatuh. Brak! Terdengar suara seperti benda terjatuh. Bu Narsi pun mengecek ke ruang tamu. Terlihat olehnya foto Wanti yang dipajang di dinding jatuh ke lantai. Kaca bingkai foto itu pun pecah berserakan di lantai. Bergegas ia menghampiri, lalu mengambil foto Wanti dan menyapu pecahan kaca bingkai foto itu. Beberapa saat kemudian terlihat burung serintil berterbangan mengelilingi ruangan rumah Bu Narsi. Terdengar juga suaranya yang berisik memegahkan telinga. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi suara lagi di dapur. Bergegas Bu Narsi ke dapur untuk mengecek asal suara itu. Terlihat olehnya, kuali yang ditaruh di dinding dapur terjatuh. Ia pun melangkah hendak mengambil kuali itu. Ya Allah, kok perasaanku gak enak, ucap Bu Narsi. Ia pun lalu menaruh kembali kuali itu di tempatnya. Sesaat kemudian Wanti pun sudah pulang ke rumah. Terlihat olehnya ibunya sedang melamun. Dihampirilah sang ibu. Loh Bu, kok malah melamun? Tanya Wanti. Anak ibu udah pulang toh, jawab Bu Narsi. Wanti pun sadar dan tahu apa yang dialami ibunya. Begitu banyak beban masalah di keluarganya semenjak kepergian sang ayah.
Andai ayah masih hidup, tentu tidak akan sesulit ini ekonomi keluargaku, bisik Wanti dalam hatinya. Lantas ia pun menghampiri sang ibu. Dipeluknya sang ibu penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kehangatan begitu terasa oleh Bu Narsi. Rasa itu yang begitu dalam. Aneh, perasaan itu tiba-tiba muncul. Seolah-olah rasa itu perasaan seperti akan ditinggal oleh buah hatinya yang kini sudah beranjak dewasa, anak semata wayangnya yang ia sayangi. Tanpa terasa air matanya Ibu Narsi menetes di pipi. Wanti pun menyeka air mata di pipi sang ibu. Neng, maafin ibu nak, selama ini ibu belum bisa membahagiakanmu, ujar Bu Narsi dengan perasaan sedih. Seharusnya Wanti Bu yang harus minta maaf karena belum bisa bahagiaan ibu dan belum bisa membuat ibu bangga, ucap Wanti bersedih juga. Nak, jangan tinggalin ibu nak, ibu sangat sayang sama kamu. Wanti kaget dengan ucapan yang dikatakan ibunya. Ibu ngomong apa sih? Gak akan lah Bu, Wanti ninggalin ibu. Sebenarnya Wanti ingin merantau ke Jakarta atau ke Bekasi untuk mencari pekerjaan agar bisa melunasi hutang ibunya pada Bos Wardi dan membahagiakan sang ibu tercinta. Namun Bu Narsi melarangnya dengan alasan siapa yang akan membantu ibunya berjualan nasi uduk dan membantunya memasak masakan yang akan dijual. Hari Sabtu jam 6 petang terdengar suara azan berkumandang di seluruh dusun Lokajaya. Bahkan suara azan maghrib itu sampai terdengar ke kampung Sukmajaya. Ya, memang dusun Lokajaya bersebelahan dengan kampung Sukmajaya, masih termasuk ke wilayah desa Wanaraja. Perbatasan antara dusun Lokajaya dan kampung Sukmajaya dibatasi dengan pemakaman umum. Konon katanya sebagian korban tragedi kecelakaan bis yang terjadi di depan SD Wanasari yang memakan korban sampai 5 orang lebih itu dimakamkan di sana. Kejadian itu sudah puluhan tahun lamanya. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1985-an. Tragisnya, konon katanya para korban kecelakaan itu dikuburkan dengan secara tidak layak. Ya, para korban dikuburkan dengan cara dikubur massal, dan di sini pula lah jasad seseorang maling motor yang dibakar massa dimakamkan. Bagi yang ingin tahu alur cerita korban maling motor yang dibakar massa, nanti akan saya ceritakan di dalam cerita Misteri Kematian Pian Codet. Lantunan azan maghrib yang begitu merdu didengar, para warga pun berduyun-duyun menunaikan ibadah sholat maghrib. Begitu juga dengan Ustadz Ali. Ya, dialah Ustadz Ali Rashidin yang sering menjadi imam sholat 5 waktu di masjid. Singkat cerita, ibadah sholat maghrib pun selesai. Ustadz Ali pun membaca bacaan wirid sehabis sholat maghrib. Setelah selesai, para jamaah pun pulang ke rumahnya masing-masing, namun tidak dengan Ustadz Ali Rashidin. Ia pun sejenak berbincang-bincang dengan jamaah yang belum pulang. Berkat Ustadz Ali, Indri pun sembuh dari kerasukan arwah hantu pian yang selama seminggu bersemayam di tubuh Indri. Saya sangat berterima kasih pada Pak Ustadz, ucap jamaah yang bernama Rianto. Berterima kasihlah Pak Rianto sama Allah. Melalui perantara saya, Indri bisa sembuh dari gangguan makhluk halus, ucap Ustadz Ali Rashidin. Konon katanya Pak Ustadz, pian itu hanya korban fitnah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ujar Rianto. Entahlah Pak, saya tidak tahu soalnya. Saat kejadian itu usia saya masih remaja. Saya tahu cerita itu dari Mang Kosim, penjaga sekolah di tempat SD saya mengajar, ujar Rianto. Iya, kan Mang Kosim tetangga dekat almarhum Pian Codet pada waktu Pian Codet masih hidup. Oh iya, bagaimana sekarang kondisi Mang Kosim? Tanya Ustadz Ali pada Rianto. Alhamdulillah Pak, sehat. Kasihan sekali beliau, hidup sebatang kara, ditinggal istrinya meninggal. Selang 3 bulan anak perempuan satu-satunya meninggal karena tenggelam saat bermain di kolam empang, terang Ustadz Ali. Iya Ustadz Ali, kalau begitu saya pamit pulang. Oh, mari Pak Rianto, bareng, saya juga mau pulang. Akhirnya kedua orang jamaah itu pun pulang ke rumahnya masing-masing. Pak Rianto, panggil Ustadz Ali. Iya Ustadz Ali, tolong berikan amplop yang berisi uang ini pada Mang Kosim, saya nitip, ujar Ustadz Ali sambil memberikan amplop yang berisi uang selembar 100 ribuan. Iya Pak Ustadz, nanti saya berikan pada Mang Kosim, amanat dari Pak Ustadz. Akhirnya kedua jamaah itu pulang ke rumahnya masing-masing.
Malam minggu adalah malamnya para muda-mudi, malam di mana para remaja memadu kasih berpacaran. Tidak seperti malam-malam biasanya, para karyawan dan buruh di hari Minggu libur. Tentu ini kesempatan bagi mereka untuk begadang sampai pagi. Itulah kenapa malam minggu disebut malam panjang. Ditambah di lapangan bola yang cukup luas di tengah-tengah kota, Pemda setempat diadakan hiburan. Acara orkes dangdut. Tersiar kabar akan ada artis papan atas ibu kota, artis dangdut yang lagi ngehit dan booming di zamannya. Tidak terkecuali bagi Siti. Ia sudah rapi dan berpenampilan cukup bergaya gaul, sedang menunggu Dennis untuk berangkat bareng nonton acara orkes dangdut. Lama juga ya si Dennis. Siti yang lagi duduk di teras rumahnya, dilihatnya jam dinding, waktu menunjukkan pukul 7:30 malam. Lama menunggu, akhirnya orang yang ditunggu muncul juga. Sit, lama ya nunggu gua? Iya, 1 jaman gua nunggu lu. Sorry, gua tadi habis bantuin bokap ngidupin motornya yang mogok. Lah, kenapa lu gak bawa motor bokap lu aja? Malas gue bawa motor, takutnya di jalan tar mogok. Lah, lu kayak kagak tahu aja, tempatnya kan lumayan jauh. Lah udah, naik angkutan umum aja nggak apa-apa. Ya udah, ayo kita berangkat. Malah debat lagi, ntar kemalaman lagi. Ucap Siti agar mereka berdua berangkat. Bergegas mereka berdua berangkat. Namun saat mereka berjalan, Dennis teringat pada Wanti. Ada yang lupa. Lupa apa? Lah, kita kan mau ngajak si Wanti. Lagian kan gak asik kalau berdua. Bilang aja lu naksir kan sama si Wanti. Lu bisa aja, gua kan cuma nganggep temen. Kalau soal tadi sore ngegombal, gua kan cuma bercanda. Ucap Dennis menerangkan. Soal tadi sore saat Wanti main ke rumah Siti dan bertemu dengannya, sebenarnya Siti agak cemburu saat Dennis merayu Wanti. Memang Siti tidak bisa dipungkiri, menaruh hati sama Dennis, sedikit ada perasaan suka. Bisa dibilang Dennis remaja cukup tampan dengan kulit putih, hidung mancung, juga dibarengi postur tubuh yang atletis. Ya udah, kita jemput si Wanti. Mereka pun ke rumah Wanti untuk menjemput nonton acara dangdutan. Manis. Halo cinta, mau kemana cantik? Terdengar kata-kata gombal yang dilontarkan para pemuda yang melintas di jalan raya sambil mengendarai sepeda motor. Namun Wanti tidak melayani dan tidak mengindahkannya. Sebenarnya Dennis mulai geram dengan perilaku para pemuda itu. Namun ia tidak punya keberanian untuk bertindak. Ya, karena Dennis bukan remaja berandalan, dan Dennis terbilang remaja cupu, tidak pernah berkelahi, dan bukan pemabuk. Mending kita naik angkutan umum aja, ujar Siti menyarankan. Boleh, mending gitu, kalau terus jalan udah kagak beres nih urusannya. Wanti pun mengangguk mengiyakan saran dari Siti dan Dennis. Ketiga remaja itu pun berhenti di bahu jalan, berdiri menunggu mobil angkutan umum lewat. Tidak lama menunggu, mobil yang diharapkan akhirnya lewat. Dennis pun menyetop mobil angkutan umum. Lantas ketiga remaja itu pun masuk naik mobil. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di tontonan acara dangdut. Stopir, ucap Siti agar mobil menepi. Ayo turun, kita udah nyampe. Ketiga remaja itu pun turun dari mobil dan melangkah ke tempat acara tontonan orkes dangdut. Nampak terlihat para penonton memadati lapangan bola. Penonton acara orkes dangdut kebanyakan didominasi oleh para pemuda maupun gadis. Terlihat para penonton juga berjoget bersendang ria mengikuti irama. Lantunan musik dangdut terdengar menggema di area lapangan bola. Ayo kita agak ke tengah nontonnya, ajak Dennis pada Siti dan Wanti. Ayo kita joget bareng sama Dennis, ajak Siti pada Wanti. Enggak, aku nunggu di sini saja, ujar Wanti menolak ajakan Siti. Ya udah, kamu jangan kemana-mana ya, tunggu di situ. Wanti pun mengangguk mengiyakan. Acara orkes dangdut begitu amat meriah. Terlihat panggung acara dangdutan begitu amat megah. Para koreografi mengiringi penyanyi dangdut. Tarian mereka amat indah jika dilihat, karena mereka penari yang profesional. Ada juga sebagian para penjoget yang melambaikan tangan ke atas, dan sebagian ada yang memberikan saweran pada biduan. Gema suara lantunan musik dangdut terdengar di area lapangan bola, bahkan sampai keluar. Mungkin juga terdengar sampai kiloan meter jaraknya, karena dibantu sound system dengan ukuran besar. Terlihat juga para aparat keamanan dan petugas keamanan.
di Kesatuan Brimob dan TNI yang mengamankan acara konser tersebut. Para petugas berjaga-jaga juga meminimalisir bila mana ada tawuran penonton. Tanpa disadari oleh Wanti, ada keempat pemuda yang sedang bersandar di mobil pribadi yang mereka kendarai. Keempat pemuda itu terus memperhatikan Wanti dari jarak 5 meteran. Perlu diketahui keempat pemuda itu dalam pengaruh alkohol. Tidak hanya minuman keras, mereka juga pemakai narkoba. Ya, keempat pemuda itu habis memakai narkoba di tempat klub malam tempat mereka nongkrong. Salah satu dari keempat pemuda itu begitu fokus memperhatikan gerak-gerik Wanti. "Kayaknya gue pernah lihat ini cewek," ucap Boris, salah satu pemuda pemakai narkoba itu. "Lu pernah lihat di mana emang?" tanya Jordi pada Boris. "Bentar, gue ingat-ingat dulu." Sejenak ia berpikir mengingat siapa nama perempuan itu. "Oh iya, gue baru ingat, kalau nggak salah namanya Wanti," ujar Boris teringat nama gadis remaja yang ia perhatikan. "Emang lu pernah kenalan atau pernah bertemu sebelumnya?" "Ya enggak sih kalau ketemu, apalagi kenalan," gumam Boris menjawab pertanyaan Boang. "Terus lu tahu dari mana namanya?" "Gua tahu namanya dari media sosial. Ternyata itu bukan foto editan. Coba lu cek lagi di FB, bener nggak? Sama perempuan yang di depan kita. Nama dan fotonya takutnya salah." Boris mengecek lagi di medsos. Boris mengangguk mengiyakan ucapan Jordi. Dirogohnya saku jaket kulit miliknya. Diambillah HP Androidnya. Kemudian ia membuka layar HP. Diklik aplikasi FB. Kini terlihat sudah masuk beranda FB pencarian. Selang beberapa saat terlihat profil atas nama Wantini beserta fotonya. Lalu ia membandingkan gadis remaja di depannya itu dengan gambar foto di HP. Benar saja, lama ia membandingkan sama persis dengan apa yang difoto HP-nya. Boris pernah mencoba mendekati Wanti melalui media sosial, namun sial, tidak ada tanggapan dari Wanti. Ia pernah menyanjung dan merayu Wanti di kolom komentar FB, namun tidak dibalas. Boris pun tidak habis akal. Ia mencoba kembali mendekati dengan mengirim pesan melalui kolom inbox. Namun lagi-lagi tidak ada tanggapan dan balasan dari Wanti. Belagu juga nih cewek. Belagu kenapa? Dia pernah cuekin gua di media sosial. Gua mau buat perhitungan sama itu cewek. Ah, maksudnya? Kita perkosa dia rame-rame, ajak Boris pada teman-temannya. Ketiga kawan Boris itu pun mengangguk, tanda mengiyakan rencana busuk Boris. Boleh juga ide lo. Kita tunggu sampai dia pulang, ucap Boris memberikan instruksi. Sudah beberapa tembang lagu yang dinyanyikan, sudah beberapa biduan yang tampil. Namun artis dangdut papan atas yang sering tampil di TV belum juga tampil. Panitia pelaksana acara tersebut pun gelisah. Apa sudah ditelepon melalui asisten artisnya? Tanya pemimpin panitia penyelenggara. Sudah bos, katanya sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju lokasi tempat ini. Perkiraan berapa jam baru sampai? Mungkin sekitar 1 jaman. Lama menunggu artis yang diidolakan, Wanti pun memutuskan untuk pulang sendiri. Ingin dia bilang pamit pulang sama Siti dan Dennis, namun kedua sahabatnya itu dalam posisi jauh. Juga banyak berkerumun penonton, membuat Wanti enggan menghampiri untuk bilang pamit. Wanti pun keluar dari acara hiburan orkes dangdut dengan meninggalkan kedua sahabatnya itu. Tanpa ia sadari, keempat pemuda dalam kondisi mabuk sedang menguntitnya dari belakang. Kini ia berjalan cukup jauh dari tempat acara hiburan orkes dangdut. Namun suara senandung musik yang di acara hiburan itu masih terdengar. Ia pun berhenti di pinggir jalan, hendak menunggu angkutan umum. Nampak terlihat jalanan lenggang sepi, hanya beberapa kendaraan saja yang melintas. Namun sial bagi Wanti, kendaraan yang dituju pun belum lewat juga. Ia pun memutuskan untuk berjalan lagi. Sepanjang jalan yang dilalui hening dan sepi. Mungkin semua orang menonton hiburan orkes dangdut. Tiba-tiba saja datang sebuah mobil. Mobil itu pun menepi, lalu berhenti di kanan Wanti. Dua orang pemuda turun dari dalam mobil. Sontak Wanti kaget, kini rasa takut yang ia rasakan. Siapa kalian? Mau apa kalian? Tanya Wanti dengan ketakutan. Tanpa basa-basi, kedua orang itu membekap Wanti dan memasukkannya ke dalam mobil. Mobil itu pun melaju dengan kencang. Tolong, tolong, teriak Wanti dalam mobil. Namun percuma saja, tidak ada yang mendengar. Diam lo, gertak Jordi. Mau dibawa kemana aku?
ujar Wanti dengan ketakutan. Cepat suntikan narkoba pada cewek ini, perintah Boris dalam posisi menyetir mobil. Tanpa pikir panjang disuntikannya jenis narkoba pada kulit tangan Wanti. Sesaat kemudian Wanti pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Kita bawa kemana cewek ini? Tanya Boang. Dia akan kita bawa ke hutan kota yang dekat dengan kawasan industri, ujar Boris menenangkan. Di bawahnya Wanti yang dalam posisi pingsan ke tempat yang dituju. Terlihat banyak pepohonan yang tinggi menjulang. Diturunkannya Wanti dari mobil, dibawanya masuk ke dalam hutan yang amat gelap. Salah satu dari keempat pemuda itu menggunakan senter HP. Ayo cepat, nanti kita ketahuan, ujar Kiwel berbisik. Lama masuk menerobos ke dalam hutan, keempat pemuda itu kini menemukan sebuah gubuk. Di bawahnya Wanti dalam posisi pingsan. Disitulah Wanti diperkosa dan digilir oleh keempat pemuda itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.